الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulinal karim habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir. Dan kita semua mengetahui betapa pentingnya mempelajari Al-Qur'an, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Tidak ada kitab atau buku yang paling terbaik di muka bumi ini selain Al-Quran. Oleh karenanya, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, mari kita luangkan waktu kita, kita dorong diri kita, motivasi diri kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, sebagaimana biasanya, sebelum kita memasuki pelajaran kita dengarkan ayat-ayat dan artinya yang akan dibacakan oleh qari kita. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Artinya, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Naam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairul jazaa. Syukran jazilan kepada qari kita. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ayat-ayat ini adalah ayat terakhir dalam surat An-Nazi'at, di mana masih berkaitan tentang hari kiamat, masih berkaitan tentang keingkaran orang-orang kufar. Mereka meremehkan, tidak percaya datangnya hari kiamat. Bahkan di ayat ini diceritakan tentang bentuk peremehan mereka, bentuk pengingkaran mereka. Mereka bertanya, seakan-akan bertanya menantang. Bertanya menantang. Kalau memang kiamat itu terjadi, ya kapan? Makanya disinilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Di mana orang-orang kufar, orang-orang musyrikun Quraisy, mereka mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan waktu datangnya kiamat? Kapan kiamat itu terjadi? Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini pertanyaan bukanlah pertanyaan ingin mencari tahu, dikarenakan mereka bukan orang-orang yang beriman. Berbeda pertanyaan ini dengan pertanyaannya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang kapan kiamat itu terjadi, itu adalah pertanyaan yang memang untuk pembelajaran bagi kita. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang hari kiamat ini untuk mengolok-olok kaum muslimin. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada hari akhir.
Jadi mereka bertanya, ingin menantang, kalau memang apa yang engkau bawa itu benar wahai Muhammad, maka kapan kiamat itu terjadi? Ikhwanul kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Di sini ikhwanul kiram, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mursaha. Mursaha ini berkaitan suatu kata yang berkaitan tentang berlabuhnya kapal. Dipakai untuk kapal ketika mau sandar ke tepian. Di mana para ulama menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat diserupakan dengan bersandarnya kapal di tepian, di tempat berlabuh, tidak lain karena perkara-perkara ini adalah perkara-perkara gaib. Tidak bisa dipastikan. Mungkin kita jangan berpikir kapal-kapal yang zaman sekarang. Yang zaman sekarang mungkin perkiraannya bisa diperkirakan dengan hampir mendekati pasti, akan tetapi kapal-kapal zaman dahulu. Bahkan yang zaman sekarang pun, Anda sudah berapa kali ya, istilahnya kita orang Palu, insya Allah kita mungkin dulunya sering transportasi kalau keluar kota sebelum seringnya kita naik pesawat, kita dulunya sering naik kapal. Dan sampai sekarang kapal pun masih dipergunakan. Kita tahu ya, saat di tiket kapal, bahwasanya kapal akan sandar jam sekian atau berangkat jam sekian, seringnya itu tidak tepat waktu. Seringnya tidak tepat waktu. Tidak lain karena bersandarnya kapal, banyak faktor-faktor yang bisa membuat kapal tersebut susah untuk sandar. Jadi bukan karena nahkodanya tidak pakar, bukan karena nahkodanya tidak ahli, akan tetapi banyak faktor-faktor yang tidak bisa yang menjadikan nahkoda itu tidak bisa memastikan kapan sandarnya kapal. Memperkirakan mungkin, memastikan tidak, memastikan itu susah. Oleh karenanya, inilah kenapa diserupakannya tentang hari kiamat dengan bersandarnya kapal. Bahwasanya tentang hari kiamat, kapan itu terjadi adalah perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini banyak yang serupa. Di mana pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Dan Rasulullah SAW saat ditanya oleh seorang sahabat tentang kapan kiamat terjadi, Rasulullah SAW tidak menjawab kiamat terjadi sekian, kiamat tidak terjadi tanggal sekian, tetapi Rasulullah SAW bertanya malah, apa yang engkau persiapkan untuk akhiratmu? Apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita? Apa manfaat kita mengetahui kapan kiamat terjadi? Apa faedah yang kita dapatkan saat kita tahu kiamat akan terjadi esok atau lusa? Oleh karenanya ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, perkara-perkara gaib yang Allah rahasiakan memiliki hikmah besar bagi kita hamba-hambanya, di mana kita hamba-hamba Allah saat tidak mengetahui kapan suatu perkara itu terjadi, maka hendaknya kita fokus untuk mempersiapkan diri kita menghadapi perkara besar tersebut, bukan menghabiskan waktu kita untuk mencari tahu kapan perkara tersebut terjadi. Segala bentuk perkara gaib jangan kita habiskan tenaga kita membahas perkara-perkara tersebut. Bila mana perkara tersebut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Tidak usah terlalu dibahas banyak. Cukup kita beriman dan kita beramal. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya sangat disayangkan sekali kita dapatkan sebagian saudara-saudara kita yang terlalu menyibukkan untuk menghitung-hitung kapan kiamat terjadi, memperkirakan kapan kiamat terjadi. Ini perkara-perkara yang menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang mungkin kurang berfaedah bagi orang tersebut. Taib, saat kita tahu kiamat itu kapan terjadi, tinggal berapa tahun, apakah
Apakah kita sudah bagus sholat kita? Apakah kita sudah bagus puasa kita? Apakah kita sudah bagus sedekah zakat kita? Banyak di antara kita yang menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang kurang bermanfaat bagi kita, akhirnya kita justru menyia-nyiakan perkara-perkara yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan. Dan Ana sangat sayangkan tidak sedikit sebagian kawan-kawan yang sudah ngaji pun ada yang mereka waktunya habis untuk perkara-perkara yang kurang penting bagi dirinya. Membahas perkara-perkara yang ulama saja berbeda pendapat dalam hal tersebut. Membahas perkara-perkara yang ulama saja kurang sepakat dalam hal tersebut. Namun dia ikut-ikutan membahasnya. Padahal bahasa Arab belum dia kuasai. Padahal ilmu tauhid belum dia pahami. Permasalahan-permasalahan fikih ibadahnya pun masih banyak yang salah. Oleh karena ikhwanul kiram, mari berusaha manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita yang sedikit di dunia ini habis untuk perkara-perkara yang kurang bermanfaat bagi kita. Nah, fima anta min dzikraha, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui perkara ini sedikit pun. Maka apa manfaatnya? Untuk apa engkau ingin mengabarkannya? Yaitu mengabarkan tentang perkara hari kiamat. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di ayat ini ada faedah berkaitan dengan akidah kita. Artinya ada sebagian perkara-perkara yang ini adalah perkara gaib, haknya Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya. Dan masalah ini pun sudah Rasulullah SAW dijelaskan dalam sebuah hadis. Ketika malaikat Jibril datang mengajarkan tentang agama Islam, mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan, kemudian masuk ke pertanyaan tentang kapan itu hari kiamat, maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya yang ditanya belum tentu lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Ini adalah penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasanya perkara gaib pun ada yang tidak diajarkan kepada Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, bila mana perkara-perkara gaib yang jangankan malaikat, Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya, kok bisa ada orang-orang yang mengaku mereka mengetahui perkara-perkara gaib? Mereka mengaku mengetahui perkara-perkara yang bisa disingkap, kasyaf, ilmu laduni dan sebagainya. Apakah mereka menganggap diri mereka lebih hebat dari malaikat Jibril? Apakah mereka menganggap diri mereka lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka lebih mengetahui perkara gaib dibandingkan malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW? Nah, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, dengan kata lain, ikhwanul kiram, perkara-perkara gaib bila mana itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabarkan kepada kita, tidak dikabarkan kepada Rasulullah SAW, artinya kita dituntut untuk beriman. Tidak usah terlalu banyak bertanya, cukup kita belajar dan mengamalkannya. Selesai. Jangan habiskan waktu kita dalam perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang tidak sedikit dari kita
Karena ingin berusaha untuk menonjol dari orang lain, ingin berusaha untuk merasa lebih pintar dari orang lain, berusaha untuk mempelajari perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan akhiratnya. Begitu juga orang-orang yang dia mengakui perkara-perkara gaib, maka dia merasa dia lebih pintar, merasa lebih tahu dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanil kiram, ketahuilah Islam ini agama yang sempurna. Islam ini agama yang sudah jelas, terang benderang, tidak ada yang tersembunyi di dalam Islam ini. Artinya ikhwanil kiram, jangan sampai kita beranggapan ada suatu amalan, suatu ibadah, yang ibadah ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, cuma diajarkan untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Atau bahkan caranya pun gaib, yaitu lewat mimpi lah, atau lagi semedi didatangi Rasul atau malaikat. Maka ketahuilah ikhwanul kiram rahimani rahimakumullah jami'a, agama Islam agama yang sempurna. Bila ada amalan-amalan ibadah yang mereka mengatasnamakan ini ajar Rasulullah, tetapi tidak ada jalurnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya secara tidak langsung dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah SAW khianat. Karena Rasulullah tidak amanah, tidak mengajarkan agama Islam secara sempurna. Jadi kita dalam berislam simple. Lihat amalan, saat kita lihat amalan ini kok meragukan, kok amalan ini kok baru saya lihat, maka tinggal tanya. Bila mana dia mengatakan, oh ada hadisnya, ada ayat Al-Qurannya, ada penjelasannya, fadhal, kita mengamalkannya bila mana jelas. Namun ternyata bila mana amalan-amalan tersebut adalah saya rasa ini baik, saya rasa ini bagus, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus belum tentu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang dia berniat baik tetapi tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin biar amalan itu diterima, ingat kaidah syarat diterimanya amalan ibadah dua saja. Syarat diterimanya amalan ibadah dua saja. Ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini saja, tidak ada yang ketiga atau tidak ada salah satunya. Harus kedua ini. Bila cacat dua ini tidak ada dalam amalan tersebut, maka ketahuilah itu amalan tertolak. Nah, ila rabbika muntahaha. Dan ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya berkenaan tentang hari kiamat atau perkara-perkara gaib, kembalikanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Jadi bila mana ada perkara-perkara gaib, nggak usah kita sibukkan diri kita untuk membahasnya. Di mana Allah, bentuk Allah itu kayak gimana? Nah, kalau di mana Allah mungkin kita tahu ya, di arsy ya. Maksudnya Allah itu bentuknya kayak gimana? Apakah Allah bisa menciptakan suatu yang lebih kuat dari dirinya? Ini adalah perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Hanya orang-orang yang kurang kerjaan yang membahasnya. Jadi ikhwanul kiram, jangan buang-buang waktu kita untuk membahas perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Jadi ikhwanul kiram, bila mana kita dapatkan sebuah perkara dan perkara ini adalah perkara gaib, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun ketika kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ingin menjawab perkara tersebut, memberikan jawabannya kepada kafir Quraisy. Nah, kan tetapi karena ini adalah perkara gaib, perkara yang memang Allah rahasiakan, tentunya ada hikmahnya. Allah merahasiakan beberapa perkara, itu pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah untuk melihat siapa di antara hamba-hamba Allah, bila mana dia tidak mengetahui tentang surga, tidak mengetahui tentang neraka, tidak melihat tentang malaikat, tidak melihat tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka beriman atau mereka malah kufur. Kita tidak mengetahui tentang surga dan neraka, kita tidak mengetahui, tidak melihat tentang Allah, tidak melihat tentang malaikat, akan tetapi tanda-tandanya, bukti-buktinya itu terlihat jelas. Dan kita pun bisa menalarnya. Artinya kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-hamba Allah, bila memang ada perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita buang-buang waktu untuk membahas perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama anta munziru man yakhshaha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tentang hari akhir. Di mana ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, tugasnya Nabiullah Muhammad SAW ini hanya sebagai pemberi peringatan saja. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah SAW bertanya balik, madza a'datta laha, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia berkata, hubbullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya persiapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ikhwanul kiram rahimani rahimakumullah jami'ah, bisa kita pahami ya bahwasanya saat Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, kapan kiamat itu terjadi, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, daripada kita membahas perkara yang gaib, perkara yang Allah rahasiakan, maka apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita, untuk menghadapi hari kiamat. Maka sahabat ini mengatakan, yang saya siapkan adalah cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasulullah SAW. Ini perkara tauhid. Yang dia telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah tauhid, keimanannya. Ingat, yang dia siapkan adalah tauhid. Bukan cuma sekedar cinta gombalan. Jadi jangan sampai kita saat ditanya, apa yang disiapkan? Cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasul. Tapi sholat jamaah tidak kelihatan. 5 waktu bolong-bolong. Puasa jarang. Puasa Ramadan sering batal. Sedekah jarang. Beramal soleh jarang. Lidah bebas. Tidak ditahan, tidak dijaga. Sering bermaksiat. Apakah orang-orang ini menganggap dirinya orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Tentu tidak ya. Kita kalau benar-benar mengaku sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktikan cinta tersebut dengan perbuatan kita. Bukan cuma sekedar gombalan belaka.
Bila mana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, maka sholat 5 waktu kita jaga. Akidah tauhid kita jaga. Puasa Ramadan kita jaga. Sedekah, zakat sering kita keluarkan. Haji, umroh kita mampu berangkat. Inilah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya cinta sekedar di mulut saja. Mengaku saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Saya sering salawatan, saya sering perayaan ini, saya sering mengadakan acara ini, tetapi sholat subuhnya nggak pernah ada. Zuhur asarnya pun hilang. Maghrib isya kapan dia mampu? Apakah orang ini adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat dengan banyak-banyak beramal saleh. Persiapkan akidah kita dan persiapkan amalan ibadah kita. Nah, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian ayat ini ditutup ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di mana umat manusia saat mereka nanti bangkit dari kubur mereka menuju padang mahsyar, maka mereka akan mengingat kehidupan mereka, mengingat masa mereka di dunia, bahwasanya kehidupan mereka di dunia, masa hidup mereka di bumi ini cuma sebentar saja. Mereka di bumi ini bagaikan orang yang hidup di sore hari atau hidup di pagi hari saja. Saking singkatnya kehidupan di dunia ini. Al-Ashiyah dijelaskan, Ashiyah adalah waktu antara habis sholat zuhur, habis zuhur, dari zuhur sampai terbenamnya matahari, itu Ashiyah. Kalau kita bilang sore hari, petang. Kemudian duha itu setelah terbitnya matahari sampai tengah hari, itu duha. Nah, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di antara fawaid dari ayat-ayat ini, di mana saat Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari tersembunyinya kabar hari kiamat ini, tentunya manfaatnya ini pasti besar. Saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tidak pernah ragu, apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kita yakini dan kita amalkan, maka pahalanya pun tentunya besar. Makanya Rasulullah SAW memberikan pembedaan dalam sebuah hadis antara orang-orang yang hidup di zamannya dengan orang-orang setelah zaman Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, sesungguhnya saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara saya. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Maka Rasulullah berkata, kalian adalah sahabat saya. Siapa saudara Rasulullah SAW? Adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, namun mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak lain, ikhwanul kiram, beriman kepada perkara yang tidak terlihat oleh mata kita, ini adalah perkara yang tidak gampang bagi kita, makhluk yang berakal. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terlalu mengagungkan akalnya, mereka menjadi orang-orang yang, apa istilahnya itu? Materialistis, materialis. Orang-orang yang mereka kalau melihat, baru saya percaya. Kalau saya belum lihat, saya tidak percaya. Saya hanya percaya apa yang saya lihat, atau apa yang saya dengar, atau apa yang saya rasakan. Bila tidak saya dapatkan itu semua, saya tidak percaya. Inilah kebanyakan orang-orang yang kita dapatkan, yaitu orang-orang materialis.
Makanya saat berkaitan tentang ketuhanan, berkaitan tentang surga dan neraka, mereka jarang yang mau beriman. Banyak dari mereka itu kufur. Bahkan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang agamanya Islam. Di kartu penduduknya agamanya Islam, tetapi mereka cara berpikirnya orang-orang materialis. Ditanya, kenapa kamu berbuat maksiat? Gak takut siksa api neraka? Apaan itu api neraka? Lagian juga kalau masuk api neraka nggak masalah, enak. Nanti kalau mau rokok tidak perlu cari korek. Waliyadzubillah. Mereka mempermainkan perkara-perkara surga dan neraka. Tidak lain karena mereka terlalu mengagungkan akalnya. Makanya di sini ada hikmah besar saat seseorang dia benar-benar dia tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah melihat surga dan neraka, tidak tahu kapan hari kiamat, tetapi dia mau beriman, mau beramal, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara hikmah kita tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat adalah agar kita sebagai hamba-hamba Allah bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita, mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhkan seluruh larangan Allah, menjauhkan diri kita dari larangan Allah dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit di antara kita saat tahu kapan waktu itu terjadi atau kejadian akan terjadi pada diri kita, yang ada kita malah santai-santai, nyaman-nyaman, gak usah jauh-jauh lah. Ini kan banyak dari kita yang sudah sekolah atau sedang sekolah atau pernah sekolah. Saat tahu, oh ujian tanggal sekian, rata-rata dari kita sudah dikasih tahu ujian semester tanggal sekian, yang harusnya kita mempersiapkan diri dari sekarang, malah kita leha-leha, santai-santai, banyak nongkrong, tugas dilalaikan, banyak jalan-jalan sama kawan-kawan dan sebagainya. Nanti pas mau dekat hari hanya, baru dia SKS, kebut semalam, atau lebih parahnya transaksi sama kawannya, kita kode-kode yuk. Nanti kalau pilihan ganda atau isai atau apa, kalau A kayak begini kodenya, kalau B begini kodenya. Inilah yang banyak terjadi pada diri kita. Lambat kita mau berubah, atau bahkan kita tidak mau berubah, nyesalnya nanti setelah perkara itu selesai. Makanya ikhwanul kiram rahimakumullah jami'ah, saat suatu perkara kita tidak tahu kapan datangnya, maka diharapkan kita benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar motivasi diri kita, dorong kita untuk menjaga ibadah kita, menjaga tauhid kita, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwanul kiram, di mana di dalam ayat tadi, innama anta munziru man yakhshaha, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut. Maka seakan-akan ayat ini menjadi ayat yang khusus, yaitu Rasulullah SAW memberikan peringatan bagi orang-orang yang takut tentang datangnya kiamat. Orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang tidak beriman, berarti Rasulullah tidak memberi peringatan. Tidak ya. Rasulullah tetap memberi peringatan bagi seluruh umat manusia. Dakwah Islam bukan dakwah yang khusus, bukan dakwah eksekutif, tetapi dakwah Islam rahmatan lil alamin. Akan tetapi ayat ini menjelaskan bahwasanya peringatan dari Allah dan Rasulnya yang mengambil manfaat sangat banyak, mengambil faedah pelajaran sangat banyak, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, mereka tidak banyak mengambil manfaat dari ini. Tidak banyak percaya tentang perkara-perkara gaib.
Karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ana sudah menjelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di antara cara kita untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar. Belajarlah ilmu agama. Jangan sia-siakan waktu kita untuk dunia saja, lupa akan akhirat kita. Dari 24 jam, sisihkan waktu untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tumbuh ketakutan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Dengan begitu, kita akan banyak mengambil manfaat faedah dari firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bila kita lalai memalingkan diri kita dari jalan Allah, memalingkan diri kita dari beramal, dari menuntut ilmu, maka tungguhlah kebinasaan yang akan kita dapatkan. Dan di antara faedah yang terakhir, di ayat ini, ayat terakhir, sebuah penjelasan bahwasanya kehidupan dunia ini begitu hina. Karena kehidupan di dunia ini cuma sebentar saja. Diperumpamakan bagaikan waktu sore hari ataupun waktu pagi hari. Kita pagi hari dari terbit matahari sampai siang hari. Kadang kita masak-masak di rumah atau jualan atau kita kerja, selesai itu waktu. Sore hari habis zuhur, kita istirahat, mungkin ketemu sama keluarga, ketemu sama kawan, selesai waktu itu. Tanpa kita rasakan. Itulah kehidupan dunia, ikhwan. Betapa banyak saudara-saudara kita ataupun bahkan diri kita yang lupa masalah ini. Kita menjadi orang yang workaholic, kerja banting tulang untuk dunia kita, menghabiskan waktu kita, umur kita, tenaga kita, kesehatan kita untuk dunia. Padahal semua itu tidak bermanfaat pada akhirat kita. Karir yang kita kejar, harta yang kita tumpuk, keluarga yang kita bangun begitu banyaknya, besarnya, tidak akan menemani kita di liang kubur. Tidak akan menemani kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menemani kita di liang lahat dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya amalan soleh kita, ya ikhwah. Amalan soleh kita yang bermanfaat. Jadi jangan sampai waktu kita di dunia ini habis, yang kita bawa di dalam kuburan kita adalah amal buruk kita. Yang ada penyesalanlah yang kita bawa. Banyak di antara kita yang menganggap waktu di dunia ini sebentar saja, tidak pernah kembali, akhirnya habis waktu mudanya, habis masa kuatnya, masa sehatnya dalam kesia-siaan. Lupa beribadah, lupa menuntut ilmu, hingga akhirnya penyesalan yang dia dapatkan. Oleh karenanya, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, sekali lagi, Islam tidak melarang kita mengejar karir kita. Islam tidak melarang kita mencari, menumpuk harta. Islam tidak melarang kita memperbanyak keluarga, tetapi jangan lupakan Allah. Jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Dan cara terbaik agar kita tidak lupa Allah, belajar agama. Allahu a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tafadhal, bila ada yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Naam. Ada yang pertanyaan? Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.